Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Jendi Asgar di podcast kita kali ini bersama bapak pengacara kita nih, pengacara muda dari Garut. Calon mungkin ya. Calon mungkin belum disumpah soalnya. Oh, belum disumpah? Belum disumpah. Tapi kan sudah beracara, Belum, karena di sini saya mewakili kantor hukum Kurniasa. Kebetulan beliau sedang ada sidang di Bandung. Oh, jadi bapak hanya Mewakili. Iya, betul. Pak Asep Muhyiddin, sarjana hukum yang saat ini sedang mengadvokasi salah satu calon kepala desa yang merasa terzalimi dari desa non Cihaur Kuning, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Pak Asep, barusan di DPMD apa sih yang diperdebatkan? Jadi di DPMD itu panitia kabupaten kan selaku pengawas. Nah, seharusnya jauh-jauh hari itu bisa mengawasi potensi-potensi kerawanan, potensi-potensi kecurangan dan yang lain sebagainya. Tetapi ketika tadi kami datang itu ternyata panitia kabupaten pun DPMD itu belum mengetahui duduk permasalahan yang ada di desa Cihaur Kuning ini. Jadi belum ada laporan dari bawah. Betul. Dari PPKD ke kecamatan pun belum ada laporan ke kabupaten. Malah seharusnya kan itu ada komunikasi, bahkan ada surat dari kecamatan tembusannya itu ke kabupaten. Ternyata panitia kabupaten belum menerima. Itu sudah lama. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan nih? Jadi semestinya mereka bisa berintrospeksi diri lah. Bagaimana tentang prosedur administrasi. Jadi jangan istilahnya itu secara kasarnya Kebelah. Jadi panitia kabupaten ini seolah-olah tidak terjalin komunikasi dengan panitia sub kecamatan dan panitia desa PPKD. Nah, dalam hal ini kebetulan kami dari kantor hukum Kurniasa dan rekan dan partner, kebetulan saya diberikan mandat oleh Pak Kukun, yaitu karena beliau sedang ada sidang di Bandung. Jadi ada permasalahan yang tidak masuk di akal, bahkan ada secara aturan di Pergub 11 2021 itu tidak dilaksanakan tahapannya oleh panitia PPKD. Apa itu? Nah, di antaranya di sini kita kan kalau berbicara pasal itu jadi harus betul bahasanya. Betul. Jangan sampai ada pengurangan, penambahan dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi multitafsir. Nah, multitafsir seperti tadi. Tadi kan terjadi juga di DPMD itu salah satu panitia menyampaikan katanya kalau syarat sudah terpenuhi dan dianggap tidak terpenuhi itu dinyatakan gugur. Tetapi tidak membaca pasal-pasal yang lain gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi Pak Asep, ada persyaratan seperti kakak atau apa tadi teh? Kakak akte KTP. Nah, itu kenapa ada timbul jadi dua gitu kan? Oh ya. Jadi kakak akte kelahiran ini ada muncul bukan dua, tetapi sekarang jadi tiga. Jadi tiga. Bisa gitu. Aneh. Gitu ya. Jadi kronologisnya seperti ini. Tahun 2020 atas nama Pak Asep Sofyan Sauri, klien kami itu membuat akte kelahiran sekitar bulan November 2020. Nah, membuatnya kemana? Tentu ke Disduk Capil. Kita tidak usah memungkiri, tidak usah munafik lah. Banyak di depan Disduk Capil yang mohon maaf yang mengais rezeki. Jadi calo gitu. Kasar mah gitulah. Kan akang kita mah nyebut calonnya, kita mah tidak menyebutkan calo ya. Calo yang mengais rezeki lah. Tidak usah munafik. Kalau toh memang siapa sebutkan, bukan harus disebutkan, justru Capil itu harus bertindak, memperbaiki pelayanan, bukan harus siapa sebutkan, bukan. Nah, dibuatlah ke sana. Namanya pun sudah kita kantongi. Nama yang membuat di dalamnya pun sudah kita kantongi. Antara si calo dengan oknum yang di dalamnya. Sudah kita kantongi, tapi kita masih simpan ini. Karena apa? Ini ranahnya pidana. Pidana ya. Gitu. Sudah ada pelaporan itu tuh? Sudah ada ke Polres. Jadi, nah, pidana itu sekitar bulan April gitu ya. Si klien kami ini tidak pernah mengajukan atau memohon untuk pencetakan atau penerbitan akte, tapi tiba-tiba ada akte dibawa oleh panitia. Kata Capil, gitu. Lain, Ari
dari PPKD ketika verifikasi dibarengi itu. Entar nggak bareng, nggak dibarengi. Jadi panitia saja, PPKD saja. Oh, PPKD saja. Nah, jadi menurut keterangan dari petugas Capil, karena kami di sana itu ada bukti-buktinya, videonya juga ada. Kata petugas dari Capil, kami menerima dokumen verifikasi dari panitia. Pas di sana itu dibuka dokumen itu. Ketika dibuka tiba-tiba ada akte. Nah, klien kami langsung sontak, ini akte siapa? Oh, jadi ke saya di panitia? Ada di panitia, padahal klien saya ini mendaftar tidak menggunakan akte itu. Oh, dia menggunakan akte yang dibuat, yang dibuat sendiri maksudnya. Yang diajukan sendiri ke Capil. Maksudnya bukan dibuat sendiri atau mengajukan sendiri. Mana lah ke Capil gitu. Mesti tafsir nya kudu jelas. Gitu, yang pada akhirnya kan dibukalah ke sana, akhirnya ada foto-foto gitu, kita foto, kita ambil dokumentasinya. Mereka bilang katanya kan ini yang mengajukan klien kami yang membuat akte itu. Klien kami tidak pernah mengajukan, justru yang mengajukan itu yang dianggap seolah-olah tidak benar. Oleh gini poin kita ambil poinnya dulu Pak Sep. Yang pertama, si klien, siapa namanya? Asep Sofyan Sauri. Asep Sofyan itu kan tidak pernah mengajukan, ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, di dalam verifikasi itu ternyata sudah ada akte itu. Ya, oke. Nah, jadi 2 poin ini yang sudah kita dapat. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh tim kuasa hukumnya lah, Pak Asep sendiri sebagai tim kuasa hukum, ini arahnya kemana juga? Jadi ada 3 sebetulnya, tapi kita analisanya 2 dulu lah. Yang pertama itu ada dugaan pidana atau pelanggaran tindak pidana. Yang pertama itu karena apa? Penerbitan dan pencetakan akte Capil yang tidak dimohonkan oleh pemohon atau yang ada tercantum dalam nama akte tersebut. Gitu. Nah, lalu itu di mana diaturnya? Ada di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 gitu, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di mana di dalam pasal 8, nah di sini kita akan coba sebutkan pasal 8 itu ya. Pasal 8 ayat 1, instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban nih. Terus digarisbawahi kewajiban yang meliputi mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan. Nah, di huruf F-nya yaitu melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jadi logikanya begini, ketika ada orang yang mengajukan, si petugas Capil ini harus memverifikasi benar nggak ini orangnya nih, ada nggak surat kuasanya nih, atau surat yang lainnya ketika bukan diajukan oleh yang bersangkutan atau prinsipal. Seperti itu. Nah, ini kan tidak pernah ada dari klien kami itu. Jadi ini adalah ya walau dalam tanda kutip ya, Capil harus introspeksi diri gitu. Jadi keterlibatan Capil di sini sudah kentara ya. Sudah kentara. Karena apa kentaranya itu? 1, Capil sudah memberikan draft akte kepada panitia. Alasannya apa? Kemarin kita tanyakan. Alasannya itu karena panitia meminta draft akte tersebut. Nah, kalau seandainya panitia meminta, lalu kenapa ketika prinsipal atau orang yang atas nama yang ada di akte tersebut meminta tidak dikasih? Tapi kalau panitia dikasih. Nah, aneh. Nah, justru itu anehnya kan di sana. Padahal kan sangat-sangat jelas sekali di sini di pasal 79 nih, data perorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Itu jelas sekali di pasal 79 Undang-Undang 24 tahun 2013. Jadi gini ya, melihat ada keberpihakan nggak Pak Asep dari PPKD itu sendiri terhadap calon-calon yang lainnya di pilkada sini? Kalau untuk melihat ada tidaknya keberpihakan, kami tidak bisa menyimpulkan. Tetapi potensi itu kita potensi sudah, kecurangan itu ada ya. Potensi itu kita sudah memiliki petunjuk, bukan bukti. Petunjuk. Apa petunjuknya? Warga pernah mendengar salah satu panitia ngomong begini, dari masjid ke bawah mas suaranya kepada si A.
Jadi guys saya seperti gitu lah. Tapi tadi udah disampaikan ke panitia kabupaten gitu. Nah, jadi intinya kalau seandainya PPKD Desa Cihaur Kuning Kecamatan Cisompet ini tidak segera dibenahi, ini bisa merusak demokrasi. Gitu. Jadi PPKD Cisompet ini harus dirubah. Setidak-tidaknya mungkin tidak diganti, mereka harus menyampaikan kepada masyarakatnya. Kalau memang mereka salah, akuilah kesalahannya. Dengan mekanisme seperti ini akan terlambat nggak untuk verifikasi atau seperti apa gitu di apa untuk si Pak Kades, calon Kades ini? Kalau sesuai tahapan ini, mungkin kalau untuk memperlambat tidak, tetapi kalau ketika muncul hasil daripada kesimpulan yang nanti akan dikeluarkan oleh DPMD Kabupaten selaku panitia kabupaten, itu kan bisa merubah semuanya. Gitu, jadi tingkatan yang lebih atas nol lagi iya. Ya? Ketika contoh, karena jurisprudensi kalau dalam bahasa hukum itu Desa Mekarsari oleh panitia kabupaten berdasarkan hasil penelitiannya atau klarifikasinya ditemukan salah satu calon kepala desa itu sudah dapat nomor loh. Calon kepala desa Mekarsari ini udah dapat nomor. Udah dapat nomor. Tetapi digugurkan. Nah, tetapi panitia kabupaten menerbitkan surat rekomendasi untuk mencabut penetapan PPKD desa. Jadi udah digugurkan. Digugurkan, akhirnya diberilah waktu 10 hari untuk pendaftaran ulang. Nah, ini pun tidak menutup kemungkinan ketika nanti ada rekomendasi dari kabupaten seperti apa, ya ini otomatis kan keputusan yang sudah ini gugur. Jadi kembali lagi dia bisa ikut kembali lagi gitu. Terkecuali mungkin panitia ya tinggal legowo lah. Kalau memang seperti tapi ini sih kan butuh pembuktian juga. Betul, itu tugas pengawasan. Nah, tapi dalam pembuktian kami tadi meminta jangan dari sebelah pihak. Maksud sebelah pihak kan tadi bisa dengar sendiri di sana. Yang disampaikan itu dari PPKD, dan PPKD terus. Sementara dari kami kok tidak. Nah, di sana kan kita bisa potensinya seperti ini. Bisa kelihatan seperti ini meskipun itu belum terjadi, tapi kan saya memitigasi dari sejak dini. Nah, jadi saya berharap itu ketika panitia kabupaten melakukan investigasi dan lain sebagainya, yuk terbuka lah. Bila perlu mungkin undang saya selaku perwakilan daripada bakal calon Pak Asep Sukensari, ayo, yang penting transparan dibuka. Betul. Gitu. Dan ada satu lagi nih, bahwa panitia Desa Cihaur Kuning itu tidak melaksanakan isi daripada tahapan. Apa itu? Contoh, isi daripada tahapan itu ada di antaranya itu di pasal 39 Peraturan Bupati Garut nomor 11 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa. Nah, di salah satu ayat itu kalau tidak salah di ayat 7 lah. Di sini kita bisa buka ya, kita bisa baca. Nah, di ayat 7 ini panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada camat. Di dalam Perbuk ini sudah menghargai asas musyawarah mufakat. Jadi transparansi juga ya. Transparansi juga. Jadi selama ini tidak transparan juga ya. Tidak gitu. Ketika ditanya waktu tanggal 10 itu ditanya sama kami ada videonya. Ketua langsung yang bilang bahwa itu tidak diumumkan dan tidak diatur di dalam aturan. Ketika saya tanya aturan yang mana, pasal berapa, panitia ketua itu nggak bisa ngomong. Akhirnya saya coba jelaskan, coba panitia dibaca pasal 39, di sana ada teknisnya. Jadi nanti yang harapan dari sebagai sebagai pendampingan hukum apa nih Pak? Jadi harapannya ini yang pertama, kalau toh memang klien kami ini gugur secara netral, tidak ada diskriminasi dengan prosedural, kita akan menerima dengan secara legowo. Tetapi ini jelas kentara sekali gitu loh, ada permainan ya seperti itulah mungkin bisa dikatakan gitu ya. Nah, kentaranya apa? Seperti contoh panitia itu tanggal 4 bilang ke klien kami bahwa Pak, ini akta kelahiran katanya dianggap tidak benar oleh Capil. Tapi keterangan secara tertulisnya nggak ada, karena kan jelas di dalam pasal 39 itu di ayat 2-nya itu dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat setempat atau pejabat yang ada di situ. Minimal pangkat kabid lah ya. Ya,
Nah, surat keterangan itu kan bukan di sana keterangan bukan. Definisi surat keterangan kan jelas, satu buah surat yang menerangkan si A, si B, si C ini bagaimana. Itu surat keterangan. Nah, yang kemudian sekarang jadi timbul riak di bawah ini kan karena ada juga ketidakpuasan terutama dari pendukungnya ya. Nah, untuk menjaga kondisivitas ini seperti apa nih yang akan dilakukan? Pendukung, karena saya tadi lihat juga kan sudah ada riak-riak gitu kan. Jadi alhamdulillah untuk pendukung Pak Asep Sofyan Sauri selama ini berjalan sesuai dengan prosedural amanat konstitusi, kami sudah menyampaikan bahwa janganlah membuat seperti A, B, C, D. Kita akan menempuh upaya-upaya hukum. Kegaduhan lah ya. Jangan. Nah, bahkan sempat juga itu mau mendatangi Pak Camat karena ketika mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan. Nah, Pak Camat Cisompet ini semestinya apa sih? Iya kan ya seharusnya menyelesaikan dulu di tingkat kecamatan sebagai ketua panitia sub kecamatan. Iya. Ya bisa. Ya, kan ketuanya kan camat. Iya, betul. Ada di lampiran sana. Nah, sekarang apa yang dikatakan Pak Camat? Sampai saat ini tidak ada bahasa apa-apa. Nah, hasil itu Nah, duka kun. Jadi perlu digarisbawahi juga ya karena sebelum sampai ke tingkat kabupaten sebetulnya harus sudah ada ditangani dulu oleh tingkat kecamatan. Jadi kita melayangkan surat ke kecamatan permohonan penyelesaian perselisihan. Nah, karena apa? Satu, tidak adanya berita acara tentang penetapan yang hasil daripada klarifikasi. Tidak ada itu. Tidak ada. Yang kedua, tidak adanya keterbukaan tentang hasil pengumuman sesuai dengan aturan ini gitu ya. Nah, Pak Camat hanya menjawab dengan surat. Memerintahkan PPKD untuk memberikan salinan surat tersebut yang dimintakan. Logikanya begini. Judul di atas di dalam lampiran Pergub ini ada permohonan penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan itu harus diundang nggak kedua belah pihak? Harus dong. Namanya juga perselisihan. Nah, perselisihan. Kalau surat disampaikan di sana nanti, begitu. Jadi entahlah apa yang terjadi dengan Pak Camat kita nggak tahu. Kalau saya objektif lah, kesana kesini tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi saya mohon, tolonglah berikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Pencerahan, edukasi ya. Edukasi gitu. Ulah nepikeun ka isina mah kieu. Ada penjelasan tetapi cek maneh anak kieu teh kieu we gitu. Oh, eta mah lain penjelasan atuh, Pak. Karena contohnya begini, kan aya nu bilang cenah. Ketika berkas persyaratan sudah masuk, namanya itu kalau tidak terpenuhi, nah ini berkas nih. Tidak terpenuhi gugur. Ini tidak terpenuhi bahasanya. Nah, tetapi di sini kan ada verifikasi. Nah, jadi harus dikaitkan lagi di pasal 38 di ayat 7. Nah, bakal calon itu membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 apabila di kemudian hari terbukti tidak benar. Nah, bahasa tidak benar di sini ini masih ya kalau dalam bahasa kasarnya masih banci. Jadi bukan baku, masih ambigu lah. Ambigu. Tidak benar di sini apakah tidak benar secara penerbitannya, tidak benar isinya, atau dipalsukan, atau seolah-olah dibuat benar. Itu kan tidak jelas. Tapi kita harus tarik nih di pasal 39-nya tentang klarifikasi tadi di pasal 39 itu. Jadi ada di ayat 8 untuk menjawab pasal 38 ayat 7. Jadi bagaimana bunyinya di pasal 39 ayat 8? Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 7. Jadi masukan masyarakat nih. Sebagai ayat 7 adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi. Kita pakai logika hukum nih. Atau istilahnya analoginya lah gitu ya. Masukan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi. Kita garis bawahi. Nah, dipertegas lagi oleh ayat 12 di pasal 39. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 wajib ditindaklanjuti oleh panitia. Berarti itu ada perubahan. Ada kewajiban panitia juga ya untuk memverifikasi ulang. Jadi ketika ada berkas masuk, dia cek lagi nih ke dinas terkait, benar nggak nih? Begitu. Jadi kemana coynya? Ke sini ke ayat 12 itu, gitu. Nah, di sini dalam pelanggaran waktu berapa? Jadi 3 hari.
Kalau terakhir tanggal 5 itu jadi bukan tanggal 5 terakhirnya, bisa potensinya itu ke tanggal 10 Mei. Tanggal 8 atau 10? 10 Mei karena kan ditambah 3 hari. Apaan di tanggal 5 menurut tanggal 5 tanggal 8 menurut sampai tanggal 3 itu klarifikasi dari dinas sampai tanggal 3. Berarti anggaplah diumumkeun ke masyarakat tanggal 4. Berarti harus ada remugan dulu kan gitu mekanisme yang ditempuh dulu lah. Nah, gitu. Tanggal 4 diumumkeun lamun ditempuh eta oge gitu nya. Tapi kan ieu mah henteu itu ditempuh. Dibajaan lah ku masyarakat teh. Istilahnya mah aya masukan berikut diberikan bukti siapa masyarakat itu bakal calon. Dia kan belum ditetapkan jadi calon, masih masyarakat. Masih masyarakat. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan PPKD itu kan di BIMTEK ya? Betul. Di BIMTEK. Rada seru ya ngebahas BIMTEK soalnya kan mereka di BIMTEK itu dia diberi arahan. Kudu kieu nya mekanisme apa yang harus ditempuh, ada juklak, juknis merenang. Tetapi kenyataannya di Kabupaten Garut ini Pak Sep banyak sekali bermunculan masalah-masalah persengketaan terkait dengan pilkades ini nih, terutama PPKD-na kumaha itu sih itu menjalankan mekanisme nanti gitu sesuai itu jangan di BIMTEK gitu. Eta beneran saya oge rada bingung teh naon karena tahun ayeuna baru pra saja geus riweuh kan banyak yang diperkarakan ya sampai pengaduan sampai dilaporkan ke polisi ke kejaksaan gitu kan. Ini salah satu indikator bahwa PPKD di Garut ini BIMTEK nanti jeblok gitu. Ting tanya eta mah ku Akang Jo panginten salah Akang BIMTEK eta mah teh apa saya mah gitu. Ya mah cenah anggaran BIMTEK teh gedenya gitu Pak Kadis. Pasekdis. Tapi tapi nah PPKD di urang banyak bermunculan masalah-masalah tentang pelaksanaan pilkades ini kan disayangkan sekali ya. Seharusnya PPKD ini kan membuat yang sulit menjadi mudah gitu maksudnya. Menjadi yang membuat mudah menjadi sulit gitu maksudnya. Akhirnya kan kieu ketika akte kelahiran dipermasalahkan. Iya. Gitu. Anu nyetak akte kelahiran saha? Capil. Anu nanda tangan elektronik saha? Masyarakat mah hanya mengajukan permohonan. Nah, hari ketika salah masyarakat jadi korban. Nah, ini yang patut dicermatinya itu. Jadi, ini mana tuh koordinasi lintas SKPD lintas dinasnya gitu. Nah, gitu. Seharusnya ini kan dihitung jauh-jauh hari sebetulnya. Betul. Dan juga DPMPD seharusnya ya di dalam hal ini yang menaungi dari PPKD ini seharusnya sudah berhitung dulu nih. Kalau ada tindakan PPKD yang di luar aturan pasti akan berbenturan, pasti bakal loba riweuhna gitu maksudnya. Bahkan tadi guys saya minta SOP tentang pengawasan. Belum ada, belum klarifikasi. Menarik sekali nih tentang pengawasan. Siapa yang di sini yang harusnya jadi pengawas? Ya, pengawas kan panitia kabupaten. Panitia kecamatan? Panitia kecamatan jadi sarua pengawas sepanjang tangan dari kabupaten. Nah, tapi SOP cara mengawasinya bagaimana ini? Juklak juknisna. Kan ditetapkan oleh SK Bupati. Nah, tadi juga saya minta nih kan ada panitia kabupaten ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Garut. Di dalam SK itu tidak ada nama orang-orangnya. Contoh, ada kayak SK kumaha ya jadi kayak SK teh karena lembagana. Teh kumaha beneran? Pangari SK mah basicing beneran. Iya tuh person dari SK mah memerintahkan oke dia kepala DPMD, kepala ini. Lamun kepala DPMD na ganti, teh kumaha? Ya iyalah. Lamun kabinda ganti, teh kumaha? Jadi SK itu kan mengikat person jelas, konkret. Person itu iya. Kepala DPMD misalkan Aji Sekar Maji sebagai anu disebutkan itu secara personal. Di SK Bupati tadi yang saya terima itu makanya terus dari panitia itu ada dari abdesi yang dicaritakeun. Dari non tadi teh gitu teh. Itu aya lembaga desa teh naon? Eta naon? Para Nusantara. Pertanyaan kieu abdesi teh loba. Para Nusantara teh loba. Saha atuh tugaskeun anak? Anu tercantum di SK Bupati. Nah ini patut dipertanyakan juga ini ambigus sekali ya. Nanti akan sahawe atau merenang ke anu datangna kan bisa wae. Mana bukan ngaku ya ti abdesi sok diasupkeun. Makanya kan ketika labur seperti itu tadi saya sedikit bertanya ke Pak Pak Teddy. Bukan Pak Teddy, Pak ketua tadi teh. Ganda. Pak Ganda. Saya diperintahkan oleh Pak Kadis. Kalau diperintahkan mana surat perintahnya?
mana surat penunjukannya, mana diskresi atau semacam diskresinya, kan tidak disebutkan di etana. Alasannya tadi Pak Kades jeung Pak Sekdes teu menghadap naon? Cenah mah keur bimtek di Bandung. Bimtek masalah cenah ting masalah cai, ting masalah naon lah teu apal. Tapi kan perlu digali teh kieu, bimteknya di mana? Aya teh undanganana. Eta memang bagian teman-teman dari wartawan lah ditanyakan bimtek di mana, undangannya dari mana. Harus ada mah. Nah, setiap ada masalah, nah gini, ya di urang mah ketika ada masalah biasanya pucuk pimpinan itu ngaleos. Kayak kunaon gitu. Tidak biasa menghadapi kerumunan atau sieun covid atau memang menjauhi masalah gitu. Jadi pada prinsip mah kieu lah. Beneran lamun analisa ulang salah kudu era. Benerkeun anu salah teh. Tapi lamun urang misalnya merasa bener, ya pada dia pertahankan kebenaran itu berdasarkan argumentasi hukum. Iya. Karena kan maranehana ada nyarita kieu geuningannya bosnya. Enggak, yang kalau berbicara tentang aturan, ketika ditanya itu yang dikemukakan juga harus bahasa aturan. Nah, dengan aturan. Maka tadi kan dijelaskan aturan, perbaikan, atuh baca pasalnya korelasikan. Pasal 38 ayat 7, pasal 38 ayat 7, ayat 11. Itu dikorelasikan. Karena kan pasal itu tidak berdiri sendiri, aturan itu tidak berdiri sendiri. Betul. Nah, di sini pemahaman tentang aturan juga sebetulnya harus dibimtekeun deh. Karena melihat celah-celah seperti itu yang bisa menjadi multitafsir. Itu. Pada intinya benar saya berharap Pak Bupati Garut itu sudah disampaikan kepada Pak Bupati kalau tidak salah malam Senin lah disampaikan. Ada akte seperti ini. Pak Bupati nu nyarita. Kumaha cek Pak Bupati? Dia bisa digugat, dia bisa dilaporkan sampai Pak Bupati kok yang ngomong bukan kita. Berarti Bupati juga sudah merestui ya? Mengetahui dan memberikan arahan. Tapi beneran dilaksanakan ku anak-anak buahna gitu. Nah kita tempuh prosedur. Ya tempuhlah prosedur, tapi logikanya kieu. Lamun eta salah aturan, teu kudu make jauhan kudu ka PTUN lah, kudu ka ieu lah. Benerkeun kudu menyadari salah masalah we. Oke. Rakyat di dion mah kamu udah rakyat. Siap, kita skip dulu ya.